Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurjana. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat sunnah rawatib. Materi sholat sunnah rawatib dipelajari di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Dengan mempelajari materi ini, kalian nantinya diharapkan dapat mengetahui pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui waktu dan macam-macam sholat sunnah rawatib dengan benar. Ketiga, mengetahui jumlah rakaat sholat rawatib dengan benar. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sebenarnya apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yuk kita ingat-ingat lagi sholat fardu itu apa saja. Iya, kalian benar. Sholat fardu itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Adapun hukum sholat rawatib adalah sunnah. Sunnah artinya jika dilaksanakan atau dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sekalipun sunnah, kita usahakan ya agar selalu mengerjakannya. Karena dengan sholat rawatib inilah sholat fardu kita akan tertutupi kekurangannya. Loh, maksudnya gimana? Sholat rawatib menutupi kekurangan sholat fardu? Maksudnya, sholat rawatib adalah sebagai pelengkap kekurangan sholat fardu. Lalu, kekurangan yang bagaimana yang dapat tertutupi dengan sholat rawatib? Sholat rawatib melengkapi kekurangan sholat fardu dari segi kehusyukan. Jika sholat fardu kita tidak khusyuk. Kemudian juga sholat rawatib menjadi pelengkap sholat fardu dari segi kekurangan bacaan. Lalu bagaimana mereka yang tidak sholat fardu? Apakah tertutupi dengan sholat rawatib tersebut? Jawabnya tentu saja tidak, karena sholat fardu tetap wajib dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan sholat sunnah apapun, tak terkecuali dengan sholat sunnah rawatib. Selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dikerjakan saat masuk waktu sholat fardu dan dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Yang namanya beriringan bisa sebelum, bisa sesudah. Untuk sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu disebut sunnah ba'diyah. Nah, itu sholat sunnah rawatib dari segi waktu pelaksanaannya. Macam-macam sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib terbagi dua. Ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan dan dianjurkan karena Nabi selalu mengerjakannya. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan karena Nabi tidak selalu mengerjakannya. Jumlah rakaat sholat rawatib berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad, yakni Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla sholati subhi. Rawahu Bukhari. Yang artinya Ibnu Umar berkata, saya menjaga 10 rakaat amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, maka jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad adalah 10 rakaat, yakni dengan rincian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Untuk sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad dengan jumlah rakaat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.